Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, sentimen negatifnya cukup parah ya akhir tahun ini. Harga Bitcoin digas ini turun sampai ke 96.000 ketika merecord video kali ini, dan tidak sampai di situ saja, altcoins juga banyak yang merah. Akan tetapi ada beberapa altcoins yang sempat terjadi kenaikan yang cukup bagus, meskipun BTC dominance lagi naik, altcoins kena diskon parah. Ada Bitget token di sini yang terjadi kenaikan. Ini token exchange. Dan apabila ada teman-teman yang tahu, berikan kami informasinya di kolom komentar ya mengenai Bitget token. Oke, teman-teman, sentimen negatifnya tidak sampai di situ saja. Di sini ada Joker yang menyatakan bahwa dia harus mengisi CME gap-nya untuk si Bitcoin ini turun sampai ke area 80.000 bahkan ke 70-an ribu di sini. Dan ini memang sangat-sangat bearish ya sentimennya teman-teman, karena menurut dia juga dari area 80 ini juga baru akan terjadi kenaikan untuk alt season ke depan ini. Teman-teman, ditambah lagi dengan kejadiannya si Jepang ya di sini. Japan mereject akhirnya menolak untuk strategic Bitcoin reserve karena dikatakan ini volatilitasnya tinggi, kemudian kurangnya informasi dan legal concerns untuk di Jepang. Bumbu yang negatif di market teman-teman. Tidak sampai di situ, BlackRock juga kemarin ini menjual sekitar 187 juta US dollar untuk Bitcoin mereka di ETF tersebut teman-teman, dan terjadi outflow yang cukup besar yang juga bikin harga ini turun di akhir tahun ini. Pasca Natal menjelang ke tahun baru, harga ini dibuat goyang teman-teman. Ini kayak menurut saya ya, ini seperti mereka mengeluarkan sebanyak mungkin retail ataupun traders yang paper hands dari market ini teman-teman, dengan cara menggoyang market seperti ini. Karena pada akhirnya apabila kita lihat postingan yang terbarunya dari Bitcoin ETF sendiri, untuk US Spot Bitcoin ETF ini terjadi inflow lagi kali ini dan cukup besar, dia 475 juta US dollar teman-teman. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan sahabat Black Cuan bahwa this is not financial advice. Konten ini tidak berniat untuk mengajari kalian ataupun mengajak kalian mempersuasif membeli Bitcoin ataupun altcoins. Teman-teman harap diingat ya disclaimer-nya di sini. Dan sekarang kita lanjutkan mengenai judul kita tadi ini, bahwa adopsinya banyak. Di akhir tahun ini pun ada banyak berita adopsi. What next? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Teman-teman, kita perhatikan di sini. Ada insight yang sangat menarik ini dari Cointelegraph, bahwa sekarang ini muncul semacam kepercayaan dari traders bahwa inilah saatnya untuk melakukan switching ke altcoins, yang meskipun ini tidak kita katakan semuanya ya, akan tetapi ini menarik. Karena seperti ini teman-teman. Apakah, pertanyaannya di sini yang menarik ya, apakah DCA untuk Bitcoin ini sudah selesai? Dan ada beragam pendapat mengenai hal tersebut. Salah satunya di sini yang kita katakan adalah bahwa akumulasi ini sekarang menuju ke altcoins, teman-teman. Saya tahu ini telat ya diberitakan oleh mereka karena kita sudah bicarakan altcoins ini dari beberapa bulan yang lalu, dan memang mix ini pendapatnya para analis ya. Ada yang menyatakan ini sudah ending karena ini pergerakan Bitcoin sudah tinggi sekali, sudah saatnya kita masuk ke bear market. Kemudian ada juga analis yang menyatakan, wah, kita ini belum ada alt season, ini belum terjadi alt season. Dan ada juga yang masih dengan keyakinannya Bitcoin ini akan terus lanjut sampai ke 150 bahkan ke 200 ribu US dollar teman-teman. Dan salah satu yang menyatakan kita akan ada leg up berikutnya itu adalah yang merupakan Soap Capital CEO Tyler Durden. Ini menyatakan bahwa next leg up will be glorious guys. Ini merupakan bold statement menurut saya, sangat yakin dia. Sementara itu masih juga dikutip dari Cointelegraph di sini, CEO dari Blockchain Association, Kristen Smith, Bitcoin di tahun 2025 ini masih akan terjadi kenaikan teman-teman. Bahkan dia di sini secara bold juga ya menyatakan bahwa ini akan tembus ini ke 200 ribu US dollar untuk harga si Bitcoin ke depan ini. Oleh karena itu teman-teman ya, apa yang kita lihat sekarang-sekarang ini, sentimen-sentimen negatif yang ada di pasar-pasar sekarang ini, lagi-lagi saya katakan itu semacam upaya dari pemain-pemain besar untuk mengusir para retailers ya,
para paper hands maksudnya di sini, sehingga nanti di 2025 mereka akan masuk dan membeli ketika harganya tinggi. Sampai sejauh ini itu tesisnya teman-teman. Dan lagi-lagi saya katakan ini merupakan bagian dari prediksi ataupun visi ke depan. Kita tidak tahu seperti apa arah market ini. Apakah dia akan terus naik atau malah dia terjadi stagnasi ataupun turun ke depan ini teman-teman. Jadi tidak ada yang pasti di sini. Satu-satunya yang pasti adalah kita stick to the plan kita sendiri di sini, dan saya di sini membagikan opini ataupun seperti apa saya melihat pasar ini. Dan saya lanjutkan di sini teman-teman ya, mengenai adopsi yang semakin banyak. Ada salah satu perusahaan dari Kanada yang namanya ini Matador. Perusahaan yang bernama Matador ini mengadopsi Bitcoin itu sebagai reserve asetnya mereka dan berencana untuk melakukan initial purchase mereka sebesar 4,5 juta US dollar. Teman-teman, kita tahu sentimennya memang semakin negatif, tetapi anehnya banyak perusahaan yang mulai masuk sekarang ini. Salah satunya adalah si Matador di sini. Kemudian teman-teman ada Bitwise di sini juga yang kasih strategi baru untuk investasi ataupun adopsi ke Bitcoin. Mereka akan membeli perusahaan-perusahaan atau saham dari perusahaan-perusahaan yang punya adopsi atau Bitcoin standar yang mereka definisikan sebagai harus ada minimal itu 1000 Bitcoin. Dan dalam hal ini teman-teman, ini merupakan langkah investasi yang sangat-sangat baru ya di dunia kripto ataupun Bitcoin. Dalam hal ini berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh si Vivek Ramaswamy, akan kita jelaskan nanti. Dalam hal ini kita bisa melihat ada banyak sekali perusahaan-perusahaan di sini. Ada top hodl 60 perusahaan berdasarkan negara yang berbeda-beda yang punya ribuan Bitcoin. Kita mulai dari MicroStrategy yang punya 444.000, Marathon Digital, MARA. Ini basicnya semua di USA, teman-teman. Hut 8, Tesla, Coinbase, CleanSpark. Kemudian ada juga dari wilayah-wilayah lainnya seperti Boya dari Hong Kong itu 3.000. Kemudian di sini yang paling dekat ini ke Asia itu ada Jepang, Metaplanet yang sedang terjadi kenaikan. Kepemilikan Bitcoin mereka ini naik ini sekitar 1.761 Bitcoin. Kemudian ada Nexon, dan tetangga kita di Asia ini ada Singapura. Singapura ini punya 1.600 ya, dengan perusahaan mereka Bitfufu. Kemudian dari Singapura juga ada Kanaan di sini yang punya 1.200. Thailand, teman-teman, Thailand ini punya 1.150. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang dipantau oleh si Bitwise tersebut. Dan satu lagi di sini yang menarik adalah si Vivek Ramaswamy ini mengajukan untuk Strive Bitcoin Bond ETF. Berbeda dari apa yang dilakukan oleh Bitwise, Strive Bitcoin ETF-nya si Vivek ini, teman-teman, itu tidak terkait langsung kepada si Bitcoin-nya, tetapi ini lebih kepada perusahaannya. Dan dalam hal ini, Bitcoin Bond ETF-nya ini beroperasi masih kepada kinerja perusahaan tersebut yang punya Bitcoin, alias tidak langsung ke Bitcoin-nya atau yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sementara Bitwise ini benar-benar berdasarkan kinerja naik turunnya Bitcoin dan berkaitan dengan perusahaan yang diinvestasikan tersebut. Jadi kalau si Vivek ini masih agak konservatif, sementara kalau Bitwise ini benar-benar mengandalkan Bitcoin-nya, teman-teman. Di situ perbedaan dari si Bitcoin Bonds ETF dan Bitcoin Standard ETF tadi. Kemudian teman-teman, satu hal lagi yang menarik yang saya yakin juga mungkin teman-teman sudah mendengar bahwa Rusia melalui finance ministernya mereka mengatakan bahwa kami akan menggunakan Bitcoin untuk foreign trade. Ini kayak dia ngeditch dolar juga ya, ataupun mata uang negara-negara saingannya mereka. Akan tetapi ini positifnya adalah kepada si Bitcoin. Jadi penggunaan Bitcoin ini semakin global ke depan ini teman-teman. Selanjutnya, 71%. Ini menarik. 71% warga Amerika percaya bahwa kepemimpinan Donald Trump ini akan boost ekonomi dan market berdasarkan survei teman-teman yang dilakukan oleh CNBC. Jadi sejauh ini beritanya masih sangat-sangat positif meskipun kita melihat harga Bitcoin-nya itu kayak terkatung-katung, teman-teman. Dan apa yang saya bisa katakan adalah kita stay strong aja dulu sekarang ini atau stick ke plan kita masing-masing. Kita tetap berada di jalur kita atau rencana kita masing-masing dalam hal ini.
baik itu yang sudah siap untuk menunggu membeli lagi yang sudah keluar semuanya, ataupun yang masih meyakini bull run ini akan terus berlanjut. Teman-teman, ini topik yang secara tidak langsung berkaitan dengan Bitcoin ataupun aset ya. Yang apabila kita perhatikan, semenjak tahun 2010 ketika harga Bitcoin 0,25 dolar pada saat itu, dan sekarang ini di tahun 2024 ketika di records di sini dari Swan, itu harga Bitcoin 98.200 US dollar. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membandingkan sebagai visi kita melihat pasar ini dengan apa yang terjadi pada rupiah. Yang saya temukan dari Twitter yang saya lihat ya di feeding saya, ini menarik sekali bahwa pada tahun 67 itu rupiah luar biasa ya, jauh sekali perbedaannya dengan sekarang. Ada pembelian yang dilakukan terhadap jam dinding Seiko ya, di tahun 67 harganya 4.500 teman-teman pada saat itu. Jadi saya bayangkan kekuatan rupiah pada saat itu masih besar sekali. Kemudian membalas tweet tersebut teman-teman, yang menariknya adalah mengenai perhitungan emas ya. Jadi pada tahun 67 di Indonesia ini diperkirakan teman-teman berdasarkan riwayat ya, bahwa per 1 gram emas itu per gram ya Rp337 sampai ke Rp400 per 1 gram. Ini menggambarkan bahwa inflasi ini benar-benar kejam teman-teman. Sementara tadi kita memperhatikan pergerakan harga si Bitcoin dari 2010 sampai ke 2025 ini saja itu sudah terjadi kenaikan, enggak saya sebut berapa persen ini. Ini 0,25 dolar, 98.000. Dan teman-teman, kita perhatikan bagaimana mata uang ini bergerak turun nilainya dari tahun ke tahun, sementara si Bitcoin-nya itu dari tahun ke tahun itu, guys, dia terjadi kenaikan yang terus-menerus di sini. Bisa kita perhatikan, ini adalah cara memvisualisasikannya untuk pergerakan harga si Bitcoin dibandingkan dengan mata uang, baik itu dolar ataupun rupiah. Teman-teman, rupiah yang paling parah kalau kita perhatikan ya. Karena dolarnya masih kuat, sementara rupiah kita, wow, wow, wow. Rp300 per 1 gram emas, teman-teman. Kemudian teman-teman, saya ingin bicara mengenai Michael Saylor dengan investasinya ke Bitcoin. Tetapi bukan tentang Bitcoin yang saya bicara di sini, bahwa secara tidak sengaja mungkin ya, atau secara tidak langsung dalam hal ini, Michael Saylor ini justru memberi indikasi mengenai ETF-nya si Ethereum. Karena begini teman-teman, sebanyak apapun dia membeli si Bitcoin ya, untuk si Michael Saylor di sini, yang diandalkan itu adalah kenaikan harga si Bitcoin-nya. Sementara seperti yang kita katakan di beberapa video Black Cuan, kalau di ETF-nya Ethereum, guys, ada namanya staking rewards di sana, maka itu akan mirip dengan yang terjadi di saham-saham tradisional lainnya atau yang konservatif, pembagian dividen seperti itu. Dan memang secara tidak langsung Michael Saylor menyatakan seperti itu, bahwa ketika memegang Bitcoin ETF itu diandalkan kenaikannya. Sementara jika nanti Ethereum ETF itu punya staking rewards dan di-approve nanti itu teman-teman, itu akan jadi pembeda. Karena ketika Bitcoin ETF ini terjadi outflow, si Ethereum ETF-nya malah terjadi inflow yang cukup besar teman-teman. Bisa kita perhatikan dari sini. Dan saya lanjutkan mengenai tren yang terjadi sekarang ini, bahwa ini kayaknya memang retail belum mau masuk ya teman-teman. Apabila kita perhatikan puncak Bitcoin yang terjadi di tahun 2021 dari 2020, itu tinggi sekali seperti ini teman-teman, dan kita berada di ujung ini yang menandakan bahwa ini masih belum ada masuk retail sebanyak yang pernah terjadi sebelumnya. Dan apabila kita melihat dengan time frame yang 1 bulan, teman-teman, ini rekap yang menarik ya mengenai fraktal pergerakan Bitcoin. Desember 2012, Desember 2016, Desember 2020, Desember 2024. Yang terjadi selanjutnya adalah, bisa kalian perhatikan di sini teman-teman, terjadi spike kepada harga si Bitcoin di sini. Kenaikannya setelah Desember itu dia langsung naik, kemudian Desember selalu terjadi kenaikan di tahun pasca halving. Dan itu ekspektasi dari pergerakan Bitcoin ke depan ini, sahabat Black Cuan. Dan untuk altcoins di sini, kita bisa melihat untuk
BTC.D-nya yang selalu kena di top ya, di mana uang ini mulai beralih dari Bitcoin, mulai tidak lagi terkonsentrasi penuh ya ke Bitcoin dan mulai menyebar ke altcoins. Dan di tahun 2025 itu pun diekspektasikan akan terjadi penurunan di BTC dominance. Apalagi kalau kita perhatikan yang time frame 1 tahunnya di sini teman-teman. Kita lihat setiap 3 tahun itu terjadi spike di Bitcoin dominance dan dilanjutkan dengan tahun keempatnya itu turun. Apakah patterns ini akan mulai berubah di tahun 2025? Buat saya pribadi, saya masih meyakini ini bukan financial advice teman-teman. All season itu akan datang di 2025 dengan terjadinya BTC dominance yang terjadi penurunan. Dan kemarin itu ada kejadian yang menarik ya. Ini BTC dominance itu sempat dibuat sampai ke 0 ini teman-teman, dia turun untuk BTC dominance-nya dan akhirnya dia naik lagi. Ini kayak kesalahan mungkin ya di sini ya. Untuk market itu kemarin di trading view terjadi kesalahan atau error segala macam. Akan tetapi buat saya ini kayak pertanda lah. Pertanda untuk Januari ataupun Februari nanti itu kita lihat dominance ini si BTC.D-nya turun dan altcoins mulai bergerak. Teman-teman, itu update dari saya. Untuk sementara ini mungkin kita lihat terjadi lesu-lesu di market. Stay strong teman-teman. Dan kita stick to the plan kita masing-masing dalam hal ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update yang berikutnya. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.